Perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Karya cerita fiksi yang pertama bersifat imajinatif, yang kedua berdasarkan angan-angan dan rekaan penulis, yang ketiga gaya bahasa mendayu-dayu. Sedangkan karya non-fiksi yang pertama bersifat faktual, yang kedua gaya bahasa baku dan jelas, yang ketiga berdasarkan fakta dan kenyataan. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Dari segi penulisan buku non-fiksi disampaikan menggunakan bahasa formal. Meskipun ada beberapa buku non-fiksi, misal buku motivasi dan buku referensi, ada yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif, agar bahasa yang digunakan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Karena salah satu tujuan dari penulisan teks non-fiksi adalah memberikan informasi. Yang ketiga, faktual atau fakta. Sifat dari isi pesan bersifat fakta dan faktual. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Isi buku yang disampaikan bersifat faktual, sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Penulisan ilmiah ini biasanya menggunakan beberapa referensi. Sumber referensi yang digunakan bukan berarti langsung diambil, ditulis ulang begitu saja, tetapi cukup dipahami dan disampaikan ulang menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Penulisan teks non-fiksi ditulis oleh sang penulis dengan tujuan untuk menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu, untuk melengkapi informasi yang telah ada sebelumnya dengan fakta-fakta terbaru. Unsur-unsur dalam teks non-fiksi. Yang pertama, cover buku, yang di dalamnya memuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Yang kedua, kata pengantar, berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, serta manfaat isi dari buku. Yang ketiga, daftar isi, menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan, beserta halamannya. Yang keempat, isi buku, terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima, daftar pustaka, berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Yang keenam, glosarium, berupa daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku. Yang ketujuh, indeks, berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan dalam buku beserta halaman penggunaannya. Unsur-unsur dalam teks non-fiksi. Ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, ide atau tema. Dalam tulisan non-fiksi, perlu adanya ide atau topik yang ingin dituliskan. Ide yang di dalamnya ada pokok permasalahan ini sangat berpengaruh pada isi tulisan secara umum. Yang kedua, ada data. Data ini perlu dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid dan tentunya akurat. Yang ketiga, pembukaan. Dalam tulisan non-fiksi, perlu ada pengantar sebelum masuk ke topik utama yang akan dibahas. Pengantar ini bisa berupa latar belakang masalah. Yang keempat, analisa sistematis. Data-data yang sudah dikumpulkan bisa kamu kurasi dan analisa. Penulis perlu menyusunnya secara sistematis agar menjadi tulisan yang menarik. Yang kelima, kesimpulan. Isinya bisa berupa penegasan teori, bisa juga solusi dari masalah atau inti yang disampaikan, dan juga bisa berupa hal-hal seperti motivasi. Unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang membentuk ide dan tema isi dalam karya yang dihasilkan, terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan,
daerah asal, dan paham sastra yang dianut oleh penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sebuah karya mengandung nilai-nilai kehidupan. Dalam ceritanya antara lain nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politik. Jenis-jenis teks non-fiksi. Ada makalah atau risalah akademik, ada almanak, ada autobiografi atau autobiografi, ada biografi, ada cetak biru, ada jurnalisme sastra, ada diagram, buku harian, kamus, ensiklopedia, esai, manual pengguna, jurnal, kewartawan atau jurnalisme, surat, kritik sastra, memoir, sejarah alam, filsafat, tulisan teknis, thesaurus, travelog, dan referensi. Contoh teks non-fiksi dengan judul Perdagangan dan Pelayaran di Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Pelabuhan Malaka digunakan sebagai tempat persinggahan atau merapatnya kapal-kapal dari segala penjuru dunia. Malaka merupakan tempat pertemuan pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, Indonesia, dan juga Cina. Para pedagang yang melalui jalur Selat Malaka terus menyusuri sampai ke India. Dari sini, ada yang menuju ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Tengah. Ada pula yang menuju Laut Merah, melalui Mesir, dan akhirnya sampai ke Laut Tengah. Selanjutnya, setelah melintasi daerah Asia Kecil, perjalanan diteruskan ke Eropa. Di Malaka, sistem perdagangan Indonesia dihubungkan dengan jalur-jalur yang membentang ke barat, sampai India, Persia, Arabia, Syria, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Ke utara sampai Siam dan Pegu, serta ke timur sampai Cina dan mungkin Jepang. Ini merupakan sistem perdagangan yang terbesar di dunia pada masa itu. Dan dua tempat pertukaran yang penting adalah di Gujarat, di India Barat Laut, dan Malaka. Rempah-rempah Indonesia merupakan salah satu hasil yang paling berharga di dalam sistem ini.
pembahasan kami tentang teks non-fiksi. Terima kasih.